Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi baru di SMK Bina Karya Mandiri 2. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Lutfia Rahma yang akan mengajar kalian di pelajaran kimia. Ibu lulusan S1 Teknik Kimia di UMJ dan telah menjadi guru di SMK Bina Karya Mandiri 2 sejak tahun 2016 sebagai guru mata pelajaran fisika dan kimia. Nah, Ibu lahir di Indonesia tentunya, tepatnya di kota mana? Di kota Bandung, tanggal 5 Mei 1991. Ibu juga memiliki hobi melukis dan eksperimen. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau Ibu tanyakan. Kalian sering nggak memperhatikan apa saja yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan kimia? Nah, contohnya apa? Adalah campuran dari gas yang kita hirup, yaitu campuran oksigen, ada nitrogennya, ada gas lainnya. Terus apa lagi? Contohnya adalah bahan penyedap. Yang kalian tahu apa bahan penyedap masakan? MSG, betul. Dan perwarna makanan, serta pengawet makanan. Kalau kalian sering lihat di saus, botol saus ada, atau minuman, ada namanya natrium benzoat atau sodium benzoat. Itu adalah bahan pengawet makanan. Kemudian kita masuk ke bab 1, yaitu peran kimia. Subbabnya yang pertama adalah kita akan mempelajari hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah manfaat mempelajari ilmu kimia. Dan yang ketiga adalah peran dalam berbagai bidang yang kita ketahui. Dan subbab lainnya yang akan pelajari nanti. Subbab pertama, hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari berbagai hal tentang materi. Materi di sini apa sih materi? Nah, nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya, materi lagi. Tapi kita akan belajar struktur materi, sifat materi, wujud materi, perubahan, dan lain-lain. Sub yang kedua, kita akan mempelajari manfaat ilmu kimia. Salah satunya adalah mengetahui perubahan atau proses yang terjadi di alam sekitar. Selain itu, kita juga mempelajari ilmu kimia, kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam dan diubahnya menjadi produk yang bermanfaat bagi kita atau kebutuhan manusia. Contohnya, sabun, ada pasta gigi, deterjen, sampo, make up, bensin, obat-obatan, bumbu masakan. Nah, kalau ada di bidang teknologi, contohnya apa? Mesin pendingin, biasanya mesin pendingin, kulkas, AC. Biasanya pakai apa? Freon, terus pesawat terbang, mobil juga. Pokoknya semuanya yang akan membantu kebutuhan manusia. Untuk masuk kita ke subbab 3. Kita masuk ke peran kimia. Nah, di sini banyak nih. Ada beberapa peran kimia yang akan kita pelajari. Yang pertama di bidang biologi, hukum, industri, pertanian, farmasi, kedokteran, dan yang terakhir adalah di bidang pangan. Kita yang pertama masuk berarti di bidang biologi, ya. Oke. Nah, di bidang biologi perannya apa? Untuk pembelajaran enzim, hormon, termasuk contoh dari peran kimia di bidang biologi. Yang pernah kalian pelajari pas masa SMP, yaitu mekanisme metabolisme dalam sel-sel hidup. Mempelajari peran senyawa organik.
Contohnya, di dalam tubuh kita ada apa aja? Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, dan lain-lain. Yang selanjutnya, di bidang hukum. Di bidang hukum, contohnya adalah menguji sampel dari hasil tes DNA. Yang ketiga ada di bidang industri. Penerapan ilmu kimia di bidang industri seringkali sangat dibutuhkan. Misalnya, mesin-mesin di industri membutuhkan logam yang baik. Logamnya berbeda-beda, tergantung kondisi bahan yang kita gunakan. Nanti kalau kalian udah masuk ke tempat PKL, oh ada tangki ini terbuat dari ini, tangki plastik terbuat dari ini, tangki logam terbuat dari ini, dan lain-lainnya. Nah, semua juga dibuat dari proses kimia. Salah satunya ada produk dari petrokimia yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Menjadi yang kita lihat sekarang, ada plastik, ada serat sintetis, ada karet sintetis, ada deterjen, pelarut, dan lainnya. Selanjutnya, kita masuk di bidang pertanian. Nah, kalau pertanian gampang nih. Contohnya di bidang pertanian yaitu obat pembasmi hama. Sekarang banyak yang terbuat dari bahan kimia ya. Atau pupuk-pupuk kimia. Contohnya pupuk apa? Pupuk NPK. Untuk di bidang farmasi, yang paling banyak dijumpai manfaatnya seperti obat-obatan untuk penyembuhan dari sakit. Di bidang kedokteran, kita jumpai manfaatnya. Contohnya, kalian pernah nggak sih cek kondisi darah atau orang tua kalian? Seperti cek kondisi kadar kolesterol, kadar gula, kadar asam urat, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah di bidang pangan. Di bidang pangan, contohnya ada komposisi pada makanan yang bermanfaat bagi manusia, atau penggunaan mikroorganisme pada bakteri. Contohnya kecap, tempe, yogurt. Dan sampai di sini pelajaran hari ini. Untuk kontak, Ibu terdapat 3 kontak, bisa lewat email, lewat Instagram, lewat Facebook. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran kimia hari ini dapat dipahami dengan baik.